capek. Nah ini sekarang udah ada warung, kita coba ngopi dulu. Sambil ngopi kita bahas sedikit ya. Sini. Oke. Nah kebetulan kita juga lagi banyak bawa kru ini. Jadi kita sambil ngopi, sambil santai, bahwa tetap apalagi perjuangan beliau-beliau yang sekarang dimakamkan, yang sangat luar biasa mengislamkan kita sampai hari ini. Cuma naik tangga doang nggak ada masalah. Oke, kita minum dulu ya. Kita coba rehat dulu sejenak. Ini Ada ini ya. Oh ini peci. Nah ini nih. Ini cocok ini. Ada Gunung Santri Banten. Nah. Bu, berapa ini, Bu? harga pasaran 35. Harga pasaran 35, Bu ya. 50 aja, Bu, nggak apa-apa. Sombong amat. Oh, jangan terlalu gede ya. Hebat sih, Bu. 50.000 aja nggak mau. Lancar. Ini Gunung Santri. Jinan al-khuludi wa
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sahabat-sahabat peci hitam, kawan-kawan Ustadz Reji, alhamdulillah sudah selesai kita tawasul. Nah, tepat di samping saya ini makam daripada Syekh Maulana Malik Israfil. Beliau adalah seorang ahli tata negara pada tahun 1404 sampai 1435. Jadi beliau asal dari Turki. Dan di samping kanan saya itu, maksud saya di depan saya juga masih itu makam Syekh Ali Akbar. Nah, Syekh Maulana Ali Akbar. Nah, itu di belakang saya. Nah, itu makam yang dikelilingi oleh oleh kayu. Oleh kayu itu memang makam yang secara umum daerah itu singgah datang ke sini untuk ke makam Syekh Muhammad Soleh. Nah, itu beliau itu sejak tahun 1500-an. Jadi awal mulanya adalah di sini ditemukan, ataupun baru ditemukannya lebih baru. Jadi pertama adalah Syekh Muhammad Soleh. Kemudian setelah beberapa waktu baru ditemukanlah makam daripada Syekh Maulana Malik Israfil dan Syekh Maulana Ali Akbar. Nah, kalau dilihat tahun, beliau-beliau ini masih sudah tua, lebih tua daripada Syekh Muhammad Soleh. Nah, di sekitaran Banten itu memang lebih terkenal daripada beliau. Jadi memang lebih terkenal daripada Syekh Muhammad Soleh. Jadi tujuan ke Gunung Santri itu selain daripada ke makam para wali itu, terutama pada umumnya ke makam Syekh Muhammad Soleh. Nah, siapa beliau juga? Beliau adalah, full. Beliau adalah seorang ahli pengobatan yang berasal dari Persia dari 404 sampai 445, artinya 25 tahun beliau itu datang sini. Karena 1404 itu angka kelahiran ya. Kalau dilihat dari cerita sejarah itu 1404 itu kedatangan beliau-beliau ini ke sini. Jadi bukan kelahiran. Jadi 1404 itu kedatangan beliau-beliau ini ke Nusantara. Jadi di sini siar Islam hingga 1425 sama. Jadi ini persis tahunnya sama dengan tahun di mana para
dakwah dari Tengku Usman itu yang tadi saya ceritakan ada 9 yang beliau ini 2 orang ini adalah anak daripada Syekh Jumadil Kubro ya. Syekh Jumadil Kubro, dan beliau ini adalah anak-anak daripada Syekh Jumadil Kubro. Dia yang satu 25 tahun di sini tidak Islam dan cara yang satunya 35 tahun. Nah, periodisasi itu ada aturannya dari sejarah ya. Kita lihat bahwa masa periodisasi Majelis Dakwah Wali Songo itu yang putusan daripada Tengku Usman itu ada periode. Jadi periode 1 abad selama 100 tahun. Dan apabila dalam proses 100 tahun kemudian ada yang meninggal, jadi mereka itu digantikan. Jadi misalkan periodenya itu 100 tahun, di pertengahan si A itu meninggal, lalu itu digantikan. Jadi tetap dalam posisi Wali Songo. Jadi 9. Jadi tetap posisinya 9, jika meninggal digantikan. Dan dulu pada tahun 1444 Wali Songonya dari luar. Yang tadi dari Turki, kemudian dari Persia, termasuk Syekh Subakir juga dari Uzbekistan, kemudian Syekh Jumadil Kubro dari Persia, kemudian Sunan Gresik, Sunan Maulana Malik Ibrahim juga sama, semua utusan dari luar. Nah, kesini periode itu seiring perkembangan tahun, zaman dan sebagainya diganti karena meninggal. Nah, utusan dari Turki ini waktu itu yang nakodai oleh Syekh Jumadil Kubro. Jadi Syekh Jumadil Kubro ini beliau adalah tertua yang memang kalau orang bilang sini dan koordinator mungkin ada pemimpin dari pada beliau. Jadi singgah di sini di Rawayo sana di Mojokerto. Kemudian mereka terbagi. Dan masa abad daripada Wali Songo ini adalah yang tadi saya bilang bahwa 100 tahun kemudian digantikan. Nah, kesini juga kemudian banyak sekali cerita-cerita yang lain. Maka kalau di kita buku-buku lainnya yang menceritakan bahwa ada wali yang memang dari lokal, artinya dari Nusantara, ada wali yang memang dari lokal. Rata-rata yang semenjak tahun 1404 itu masih dari luar sana, tapi jumlahnya tetap 9. Maka nanti siapa aja 9 Wali Songo pada masa itu, pada masa periode pertama. Nah, yang sudah kita singgahi diantaranya Syekh Mangrobi, termasuk daripada Wali Songo yang periode 9. Lalu kemudian Syekh Maulana Ali Akbar, Syekh Maulana Malik Israfil. Nah, kemudian ada juga diantaranya Syekh Subakir, lalu kemudian Syekh Jumadil Kubro dan Syekh Hasanuddin. Bukan Sultan Hasanuddin ya teman-teman. Kalau Sultan Hasanuddin itu yang pernah kita datangi itu adalah anak daripada Sunan Gunung Jati. Artinya periode ini sudah periode lebih muda. Tapi ini Syekh Hasanuddin. Kalau dilihat dari catatan Syekh Kuro Rawang itu beliau itu datang dari negeri Campa itu dengan posisinya itu di 1404 sama dengan Syekh Datul Kafi itu hampir sama tahunnya. Tapi kalau lihat catatan Syekh Kuro itu bernama Sultan Syekh Hasanuddin. Mungkin Syekh Kuro itu yang dibilang tadi 9 wali songo termasuk Syekh Hasanuddin. Nah, itu nanti kita akan cari tahu seperti apa 9 wali songo periode pertama itu siapa saja. Tapi yang jelas yang sudah kita singgahi, yang pertama adalah Syekh Muhammad Ali Akbar, ya, Syekh Maulana Muhammad Malik Akbar, kemudian Syekh Maulana Malik Israfil, lalu kemudian Syekh Makrobi.
selalu juga Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nanti kita datangkan lagi sekali lagi dengan yang periode pertama. Siapa saja nanti kita akan coba jalan biar teman-teman juga tahu, kawan-kawan wisata religi juga tahu. Artinya ini adalah sejarah daripada kewalian ataupun kesunanan di Nusantara, karena pada waktu itu belum Indonesia, masih Nusantara, masih luas sekali, masih belum adanya negara, karena negara Indonesia berdirinya kawan-kawan juga artinya masih Nusantara, tapi nama-nama daerahnya masih sama. Ya itu saja, nanti kita akan lanjut di luar sambil tanya-tanya. Oke, saksikan terus, ikuti terus perjalanan kami selanjutnya. Kita juga akan coba bahas sedikit lagi daripada makam yang ada di Gunung Santri. Di sini ada buku mengenai sejarah Gunung Santri, teman-teman. Tepat di belakang saya merupakan makam daripada Syekh Muhammad Soleh. Nah ini sejarahnya teman-teman. Syekh Muhammad Soleh itu sejarah daripada Gunung Santri. Nah, ini ada buku. Kita lihat bukunya ya. Kita taruh dulu nih. Kita lihat sini. Ini kita lihat. Dulu. Nah ini ada sejarah tentang Gunung Santri ini teman-teman. Jadi gambaran umum tentang Gunung Santri sebagai objek, dan ini penulisnya adalah Dr. Andes Haji Holil Badri, Bojonegara, Februari 2021. Nah ini lumayan ini. Ini ada kepala desa Bojonegara Abdul Aziz. Nah ini dari Bojonegara ini kan, jadi seorang penulis tentang Gunung Santri Banten ini dari Bojonegara, luar biasa ya. Jadi Syekh Muhammad Soleh sebagai pembalik. Nah ini yang tadi kita ziarahi, makamnya yang dikelilingi oleh apa namanya, kayu. Nah itu adalah makam daripada Syekh Muhammad Soleh. Nanti kita akan bahas mengenai Syekh Muhammad Soleh. Tapi sebelumnya saya baca dulu. Itu nanti kita akan coba kupas mengenai wisata sejarah Gunung Santri. Oke, teman-teman, yuk kita ikutin lagi. Tapi sambil ngopi, sambil kita santai, kita baca, nanti kita tahu sejarah daripada Gunung Santri. Aduh. أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد فقال كنت في الله لا تقنطوا وإن تعفو عني فلا سأخبر يا خالقي العجبي كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد فقال كنت
سأخبر يا خالقي لأجلي كما أنت مني تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود وبياك المزيد أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد فقد كنت في الله لا تقنطوا وإن تعفو عني فلا يوم سأخبر يا خالقي لأجلي كما أنت مني. Kalau dari beberapa referensi berita termasuk buku yang ada beredar bahwa Syekh Muhammad Sholeh itu adalah teman dari Syarif Hidayatullah, murid dari Sunan Ampel yang memang diberi tugas untuk mencari keberadaan Syekh Maulana Hasanuddin di daerah Banten yang memang sudah lama tidak kembali ke Cirebon. Kebetulan ketika datang ke Banten ini dikabarkan itu ternyata Syekh Maulana Hasanuddin itu berseteru dengan Pangeran Pucuk. Nah, dari keberadaan pertikaian antara Pucuk dengan Syekh Maulana Hasanuddin, kemudian Syekh Maulana Muhammad Sholeh inilah yang kemudian turun ke pertarungan dengan tarung Eyam Jago. Nah, berkat karomah atau izin Allah, mungkin dari referensi yang kita baca, Syekh Muhammad Sholeh itu menjelma jadi seekor ayam jago dan kemudian bertarung dan akhirnya memenangkan pertarungan. Namun dari beberapa hasil pertandingan yang sudah sebenarnya sepakati oleh Syarif Syekh Maulana Hasanuddin dan Syekh Muhammad Sholeh dengan Pucuk, ternyata Pucuk tidak terima, malah kemudian melakukan pertarungan dan kemudian terjadi peperangan dan akhirnya tetap dimenangkan oleh ibu atau dari Syekh Muhammad Sholeh dan Syekh Maulana Hasanuddin. Nah, singkat ceritanya Pucuk Umur kemudian terdesak dan kemudian bergeser ke Tangerang Selatan yang kemudian hari ini disebut dengan Batu. Kurang lebih yang dapat kita bisa sharing. Tapi selanjutnya untuk teman-teman komunitas peci hitam, kalau memang ada referensi lain yang bisa dibagi dengan kita, boleh tulis komentar di YouTube kita nanti, dan jangan lupa like, komen, juga subscribe di channel kita. Jadi untuk apapun masukannya, komentar yang barangkali kita belum lengkap bisa dilengkapi di komentar-komentar kita dan akan kita perbaiki selanjutnya. Terima kasih, mungkin gitu bro. Oke, jadi makanya yang belum lengkap, kawan-kawan juga lebih mengetahui, bisa komen tuh. Nanti kita punya challenge ya, punya pertanyaan-pertanyaan yang nanti tentunya ada rewardnya. Nanti kita akan lakukan pertanyaan tentunya ada reward untuk kawan-kawan yang bisa jawab pertanyaan-pertanyaan dari kamu. Nah, itu jangan salah loh, bahwa ini bisa untuk semua orang yang nonton. Rewardnya apa ya kira-kira? Tapi yang jelas sudah kita siapkan ya, sudah kita siapkan untuk teman-teman yang kolom di komentar, kemudian menjawab pertanyaan kami di sesi akhir. Nah itu
Jadi siapa yang bisa menjawab lebih cepat, nah, kita kasih hadiah. Bisa kasih hadiah. Kita kasih. Nanti sesi terakhir kita umumkan apa hadiahnya, yang jelas tidak akan mengecewakan lah, kira-kira begitu. Oke, Sama. Nah, di sini juga tertera bahwa wisata ziarah Sultan Hasanuddin, kemudian Sultan Maulana Yusuf, Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Muhammad Soleh di Gunung Santri sini, PB Marsudin dan Kiai Haji Asnawi, dan wisata umumnya seperti yang lain-lain. Oke, teman-teman, kita akan kopi santai dulu. Nanti kita akan melakukan lanjutkan sesi berikutnya. Untuk kawan-kawan, challenge dari kami ataupun ada pertanyaan dari kami untuk bisa dijawab, dan jawabannya harus ditulis di kolom komentar. Oke? Bahasa Bali kan karomah. Iya. Jadi kalau bahasa Kia itu makna gitu. Mauna ya. Nah, di bahasa lain bahasa karomah bahasa Wali. Menurut saya itu ada versinya itu bangsa Wali. Ya. Versinya bangsa Kiai. Kalau menurut Bapak tepatnya apa? Baru beres aja. Namanya itu dulu itu sejarah itu ada yang mengatakan itu dari timur tengah itu 2 kapal masuk Indonesia itu. Tuh. Diawali dengan Malik Al-Saleh di Aceh yang kemarin. Saya Malik Al-Saleh. Saya Tugol di Jawa Barat, di Gunung Jati, di Gunung Santri ini awalnya diislamkan wilayah Gunung Santri ini diislamkannya. Melanjutkan menjalankan Islam di Cirebon, sekaligus meninggal dunia di Cirebon. Oh. Yang menyurvai pada waktu itu, yang meninggal dunia di Gunung Kekep ini siapa? Disurvei, itu kan Gunung Kekep ininya. Gunung Kekep ini. Gunung Kekep setelah disurvei di sini yang dimakamkan di sini Abuya Soleh ini. Pada waktu yang menyurvei itu Abuya Soleh. Abuya Soleh. Jadi namanya banyak. Makob. Ada yang manggil Syekh Muhammad Syekh bin Abdurrahman, ada yang manggil Nurul Alam bin Jamil Akbar, ada yang manggil Masih bin Abdullah. Ada Sultan Malik Islam itu sebenarnya Sultan Mesir. Oh, dari Mesir. Dari kerajaan Utsmaniyah Turki. Ini pengobatan alami itu sejarah ini jadi. Jadi tadi saya dengar itu jangan istilahnya mengadu ayam. Enggak, itu Kalau mengadu ayam nggak, bahasanya nggak etis. Jadi mengadu kesaktian melahir dilawan dengan karomah. dari referensi yang kita baca. Jadi adu ayam ini hanya ajang. Kalau diceritain lebih detail gini, Pucuk Umun dengan Maulana Yusuf kan siar Islam di sini. Pucuk Umun mungkin agama Hindu. Siapa yang kalah? Baduy. Siapa yang kalah? Dia mengikuti agamanya. Daripada perang, udah deh ngadu ayam gitu. Cuma kalau dibahasakan ngadu ayam dengan pertaruhan agama kan kurang etis gitu. Nggak etis, Mbak. Kalau peredaran siar agama Islam dengan penganutan agama dengan ngadu ayam kan sebenarnya nggak etis gitu. Iya. Maka saya kamuflase bahasanya gitu. Jadi bahasanya kan gini Pak, pada Pucuk Umun itu artinya dengan Islam belum sempurna, Islam di Islam pun belum sempurna, sehingga dibuktikan kekuatan dari Islamnya gitu. Artinya sehingga orang Baduy ini pengen bukti Islam, kekuatan Islam ini, sehingga mengadu kesaktian. Nah, kesaktiannya itu hanya dilawannya karomah, sihir dilawan dengan karomah. Kekuatan Pucuk Umun sihir kan gitu. Jadi dilawan dengan karomah. Yang asal mama bahasa Wali kan karomah. Karomah iya. Kebetulan perjanjiannya Islam daerah terusir dari Banten, Islam masuk Islam. Pada waktu itu yang dikelekan Pucuk Umun dan Islam. Tapi ingkar janji dari Pucuk Umun dan masuk Islam. Hanya yang masuk Islam 2 orang, diantaranya Mas Jong dan Agus Jong. Yang 6 orang terbang ke Pucuk Umun Baduy. Betul. Jadi gini, kebetulan kita sudah keliling, bukan cuma di sini. Kita 9 wali ke Madura juga udah keliling, Pak. Memang dari beberapa referensi keberadaan wali ataupun tokoh-tokoh agama Islam itu memang nggak berbeda sebenarnya kasusnya, Pak. Iya, paling dikit-dikit doang. Paling nggak, maksudnya ketika syiar Islam dijalankan, itu pasti berbenturan dengan kerajaan-kerajaan yang sebelumnya. Di antaranya kalau di daerah
Tasik semuanya Pamijahan itu berbenturan dengan masyarakat yang identik dengan teluh, guna-guna. Maka Syekh Munyi di situ turun sebagai syiar Islam yang melarang praktek teluh dan guna-guna gitu. Nah, praktek-praktek kejadian seperti ini memang banyak terjadi, hanya beda jenisnya saja. Nah, kalau beda versi gitu. Kita dari 9 wali yang kita udah putar termasuk Madura, ya kurang lebih begitu Pak. Memang ada banyak keunikannya. Nah, kalau ini referensi ini yang Pucuk Kumul emang kita banyak banget nih ininya ceritanya gitu ya Pak ya. Versinya banyak. Oh, ceritanya banyak gitu. Cuma dari 9 wali itu sendiri yang bisa menanggulangi itu Syekh Bakil. Soalnya pada waktu itu Syekh Bakil dari salah satu wali Songo kembali ke Kesultanan Turki bahwa menceritakan bahwa penyebaran agama Islam di Indonesia khususnya enggak begitu berhasil 100%. Makanya dari Kesultanan Turki nyuruh Syekh Bakil untuk menumbar Pulau Jawa dan ketemunya di Sabdo Palon di Gunung Tidar Magelang. Itu Paku Bumi belum lagi ke Sabdo Palon ya, itu panjang lagi ceritanya. Saya sebagai manduk istilahnya itu Palon Eyang Ismoyo Jati. Nanti di Pulau Jawa itu ada tonjak khusus dari Sobakir di Gunung Tidar. Tidar artinya mati modar. Kalau itu Pak yang tadi adu ayam itu sebenarnya tempatnya di mana Pak? Kenapa di 3 bagian? Itu yang disebut tempat pengaduan, mengadu kesaktian tersebut. Tegal Papak, Murin Kurung, Tegal Papak Karangkepu di sini ada ini. Tegal Papak Karangkepu, Tegal Papak Murin Kurung, Tegal Papak Laguan. Tegal Papak tempat pertarungan turun naik gitu. Sehingga dengan pecahnya ayam ini menjadi 8, itu ternyata bukan ayam biasa, ayam sihiran. Disihir menjadi ayam. Dan Pucuk Kumulnya. Makanya Mbak Abu Soleh Wanyoro ini yang mengatas itu sebenarnya sudah kebaca ini orang pasti dia dengan kesaktian. Iya. Tapi ilmu apapun dia itu bisa melayani gitu. Iya. Jadi makanya dia itu utus kebaca ini sebenarnya untuk mengatasi hal ini. Nah, jadi kalau menurut saya konteksnya ini bukan soal benturan atau pertarungan ya Bang, tapi bagaimana Islam kemudian menyebar, Islam kemudian kuat di Indonesia dengan berbagai tantangan. Iya, jelas. Nah, itu yang mau kita ceritain. Berjuang tanpa pengorbanan. Nah, itu loh Pak. Contoh di daerah Jawa, Mataram, gitu kan? Itu juga luar biasa gitu. Di daerah Mataram juga kan perang Wali Songo dengan kerajaan-kerajaan Hindu di sana, perang-perang kerajaan Demak segala macam. Yang kami tangkap ini yang mau coba kami ceritakan edukasinya, pembelajarannya adalah bagaimana Islam berperan atau menyebar di Pulau Jawa di Indonesia itu tidak mudah, itulah yang paling yang mau di konteksnya gitu. Itu secara evolusi dan revolusi. Kan bingung pepisah gitu itu. Ya kalau Itu loh Jadi baterai Budaya itu. Caang sih bos. Di kamera mah caang. orang dari Timur Tengah. ya, nah memang kalau kita runut sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia dari mulai Jawa Timur ya sampai dengan ke Bali, itu bagaimana perang, kan ada Sunan Pitu di Bali yang kemudian akhirnya ada kampung Islam di sana, tapi tidak menyebar secara keseluruhan di Bali. Apa alasannya? Lalu ini kita rencana mau ke Aceh tuh, sampai dengan ke Aceh tadi saya Muhammad Malik Al-Saleh. Saleh ini kan Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh ini Terus Iskandar Muda, Iskandar. itu kan nggak jauh dengan waktu kerajaan Utsmaniyah Utsmaniyah. Bukan Pak? Soalnya kerajaan Islam pertama kali di Indonesia, ada kerajaan Islam pertama kali Sultan di Jawa. Mehmet itu kan. Nah, ke situ tahun berapa? Jadi dirunut Pak tahunnya Pak, 1400-an, 1500, 1600 sampai dengan yang terdekat. Kalau yang paling tua itu sebenarnya di Aceh. Itu yang paling dekat dengan
Rasul gitu, Iya, Pak. Tengah. Ya, dan kenapa dari Turki, dari pertama kerajaan Utsmaniyah itu kan ada kerajaan Umayyah kan, itu dari waktu itu khalifahnya Qasim Malik. Terus lanjut ke sana ada lagi tokoh waktu itu syekhnya Hattab bin Abi Robah. Yang Hattab bin Abi Robah ini adalah ulamanya para ulama, hanya beliau yang boleh mengeluarkan fatwa di Mekah ketika haji. Ini adalah sahabat Rasul yang memang ketika Rasul wafat, beliau juga waktu itu pernah. Jadi sampai runut ke sana gitu. Kita bahkan udah mau ada rencana mau ke ziarah ke Irak sama ke Baghdad itu sampai ke arah sana, Pak. Mau dirunut gitu, Pak. Ini maaf ya, Pak. Barangkali kalau Bapak mau, saya punya silsilahnya gede di rumah. Kerajaan Islam yang undang-undang sama Islam yang undang-undang kerajaan Indonesia sama leluhur wali sama raja-raja saya dengan sudah gede. Kalau Bapak mau Di rumah ada? bisa mampir kalau ke rumah mampir ke rumah. Ayo nanti Saya boleh mampir. berdasarkan bukan Data. berdata tapi Iya, saya boleh. ada Versi Nanti, data iya, dari ada. sini gitu Otentik kan. sekali. Otentik gitu Imam ya. Ali Songo itu keturunan dari Rasul dari Fatimah soalnya. Nah, Saya jangan punya bukunya khusus, nanti Bapak bisa menceritakan bisa lah. Ya mungkin alhamdulillah nggak bisa. Ada kan setiap tahunnya beliau nanyakan, Pak, maka mengapa buku ini seperti ini nggak dijual di atas? Iya, iya. Alasan kami, kalau saya jual di atas timbunya fitnah. Saya nggak mau. Nah, lebih baik tahu-tahu kalau membutuhkan saya ada di rumah tinggal fotokopi gitu. boleh, Pak. Bahkan kan kita sudah Runtutan telusuri. itu absolut ya, Pak ya? Hah? Absolut ya? Alhamdulillah, coba lihat saja, saya nggak mau cerita kucing di dalam karung. Nah, Iya, itu iya. aja. Nah, ini to the point aja. Ya kayak Habib Hasanuddin yang ada di Kalimantan. Itu keturunan dari Rasul, itu kan keturunan dari Husain Hasan. Itu Ali bin bin Habib turun Habib ini Zainal Arifin bin Husain Kalau bisa bin sekarang Ali ini bin turun kan Abi nggak apa-apa. Thalib Siti Fatimah Zahra gitu sampai ke sana gitu, Pak. Enggak, kalau sekarang mau lihat sekarang aja turun nggak apa-apa. Boleh, boleh Pak nanti bareng. Ya, ngopi aja dulu, Pak. Ngopi aja dulu, Pak. Ngopi lagi. Ngopi lagi aja. Mie makan, Pak. Kawan-kawan wisata religi, lupa juga teman-teman semua komunitas Peci Hitam. Alhamdulillah kita juga sudah banyak mencari informasi dan alhamdulillah kita juga sudah banyak tahu tentang makam yang ada di Gunung Santri. Makanya jangan lupa ikuti terus perjalanan kami di makam-makam waliullah selanjutnya. Tapi yang jelas kita besok akan juga mengunjungi makam waliullah ataupun sunan di masa periode yang pertama. Jadi hari ini juga sudah mulai siang dan kita bisa lihat di samping kiri saya ada laut. Kita masih di dalam posisinya di atas. Itu laut, teman-teman. Itu laut, itu ada semacam apa ya, kebersihan kapal ya, pelabuhan mungkin ya. Laut, jadi kita di atas ini. Di atas, suasananya sangat indah. Sangat indah, sejuk dan sebagainya. Kalau kawan-kawan ingin berkunjung di sini, jangan lupa juga di Kabupaten Serang, Bojonegoro, di Provinsi Banten. Oke, terima kasih. Ikuti terus perjalanan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أتيتك يا خالقي باكيا ودم الأيام كل حين يزيد فقد كنت في الليل تقنطوا وإن تعفو عني فلا Teman-teman komunitas Peci Hitam, kita akan umumkan pemenang daripada giveaway Gunung Santri. Kemarin pertanyaannya apa, Ji? Kabupaten, nama kabupaten. Iya, Gunung Santri. Terletak di kabupaten mana Gunung Santri ya? Iya. Oke, jawabannya adalah apa?
Kabupaten Serang. Serang. Jadi Kabupaten Serang jawabannya. Kalau dulu mah Cilegon ya. Kalau dulu Cilegon betul, tapi kalau sekarang adalah Kabupaten Serang. Nah, oke, kita umumkan pemenangnya. Pemenang dari giveaway video sebelumnya di Gunung Santri yang pertama adalah pemenang ketiga apa yang pertama dulu? Tiga toh. Kedua dulu Pak. Pemenang ketiga. Oh, kedua. Pemenang ketiga. Pemenang ketiga, kemudian pemenang kedua dan pemenang pertama. Pemenang ketiga dan kedua mendapatkan pulsa 100.000 dan pemenang pertama mendapatkan pulsa plus t-shirt peci hitam. Selamat buat pemenang. Oke, kita lanjutkan pemenang daripada giveaway di Gunung Santri. Jawabannya betul Kabupaten Serang. Nah, pemenangnya juara ketiga jatuh di akun YouTube Sundanes Channel. Sundanes Channel. Oke, untuk akun YouTube Sundanes Channel nanti akan dikonfirmasi oleh admin kami dan siap-siap dikirim pulsa. Oke, juara keduanya Campaka Cijauh. Campaka Cijauh. Oke, pemenang keduanya Campaka Cijauh. Nah, itu akun apa ya kira-kira nih? Akun komunitas sih. Bukan ya, jadi orang jauh deh. Jauh setengah Campaka. Oke, untuk pemenang pertama mendapatkan 1 t-shirt dan pulsa 100.000. Siapa pemenangnya? Njen Junaidin. Njen Junaidin. Selamat untuk Njen. Gua juga nggak tahu itu Njen di mana. Nanti akan dikonfirmasi oleh admin kami dan siap-siap terima hadiahnya t-shirt plus pulsa 100.000. Oke, kita berlanjut di pertanyaan untuk video selanjutnya. Oke, pertanyaan di video tadi nanti jawabannya bisa di kolom komentar.